dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ayahanda, saya di sini ingin bertanya, apa makna daripada ungkapan rahmah, maghfirah, dan itkun minan nar itu, Ayahanda? Ya, tiga istilah ini muncul dalam sebuah hadis yang antara lain menjelaskan bulan suci Ramadan itu awwaluhu rahmah, awalnya rahmah, wa wasatuhu maghfirah, pertengahannya dalam maghfirah, ampunan dari Allah, wa akhiruhu, dan akhirnya itqum minan nar, janji pembebasan dan terbebasnya kita kaum beriman yang menunaikan ibadah Ramadan dari siksa neraka. Maka kita sebut etape, mungkin tidak pas betul istilahnya, tahapan-tahapan dari Ramadan ya. Kalau ada 30 hari, maka 10 hari pertama itulah sebuah etape atau fase rahmah, akan diliputi oleh kasih sayang Allah, rahmat Allah bagi kita. Karena kita kaum beriman menyahut perintahnya, kutiba alaikumussyam, ya, maka kita berpuasa dan menunaikan ibadah-ibadah Ramadan. Dan nanti puluhan yang kedua, tanggal 10 sampai tanggal 20, itulah etape atau fase ya, tahapan maghfirah. Insyaallah ampunan Allah akan menerpa kepada kita, dan kalau bisa kita teruskan 10 hari terakhir dengan mengintensifkan ibadah-ibadah Ramadan, itulah janji terbebaskan dari neraka ya. Prof, apa hubungan antara rahmah, maghfirah, dan itkun minan nar? Ya, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan. Kalau itu kita pandang sebagai tahapan, etape, fase dari bulan suci Ramadan, maka ada 3 etape, 3 fase ya. Dan ini bisa bahkan perlu kita pandang sebagai sesuatu yang dinamis. Jadi kalau fase pertama, 10 hari pertama Ramadan adalah fase rahmah, ya kita pahami Allah akan menurunkan rahmatnya bagi kita karena kita telah bersiap diri dan mampu untuk mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadan. Itulah yang akan membawa kita nanti diliputi oleh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selama malam dan hari Ramadan kita memohon ampun, beristighfar ya. Doa istighfar kita, innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anhu, itu kita lantunkan terus jelang buka puasa, setelah sholat taraweh, kapan saja. Karena kita melantunkan doa mohon ampun, insyaallah pada fase selanjutnya kita akan diliputi oleh maghfirah. Kita tingkatkan ibadat kita, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Selama bulan Ramadan, puasa ditingkatkan kualitasnya, qiyamul lail, sholat tarawih ditingkatkan kualitasnya, zikir, tadarus, tadabbur Al-Quran. Maka begitu masuk etape terakhir, fase terakhir, 10 hari terakhir, ya kita akan dijanjikan untuk terbebaskan dari neraka. Jadi fase-fase ini harus kita jalani secara dinamis, secara progresif, seperti bertingkat mendaki ya, gunung di belakang kita ini. Bukan kemudian kita insya Allah kalau kita sampai di akhir Ramadan kita akan dijanjikan terbebas dari siksa neraka, tapi tidak puasa, tidak sholat taraweh, tidak tadarus tadabbur Al-Quran. Maka ini ya, janji Allah tentang fase-fase ini, apalagi yang terakhir, itqum minan nar, hanya bagi kaum beriman yang menjawab perintah Allah, menunaikan saum, berpuasa, menegakkan sholat malam, taraweh,
diisi dengan tadarus, tadabbur Al-Quran. Kalau semua ibadah Ramadan ya, yang terdiri dari banyak subsistem, tidak hanya puasa, tapi juga qiyamul lail, berzakat, zakat fitrah, zakat mal. Inilah yang akan bawa kita nanti di akhir Ramadan, kita terbebaskan dari siksa neraka. Dipersembahkan oleh Ayahanda, Allah memberikan tahapan di bulan Ramadan ini rahmah, maghfirah, dan itqun minan nar. Kira-kira apa yang Allah inginkan dari kita semua sebagai umat Islam? Ya, dapat kita pahami ya, bahwa Allah lewat lisan Rasulnya membagi bulan suci Ramadan ke 3 tahapan fase ini ya. Antara lain ya, agar kita hambanya yang beriman ini bisa menyiapkan diri untuk mengikuti fase-fase itu. Kalau tidak ada penjelasan tentang fase ini ya kita akan melakoni bulan suci Ramadan secara biasa-biasa saja. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya, karena Rasulullah SAW tidak menyampaikan kecuali yang diwahyukan, maka ini juga kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ya memahami bahwa Ramadan itu ya, terdiri dari tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan itu mendaki ya, yaitu progresif, naik. Berarti kita harus memahami bahwa ibadat-ibadat Ramadan itu harus kita jalankan secara dinamis. Jangan statis. Jangan linear, datar-datar saja dari awal hingga akhir, tapi secara dinamis. Maka ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya menjelaskan ini agar kita menyiapkan diri untuk beribadat, menjalankan ibadat-ibadat Ramadan secara dinamis. Ya, dari malam pertama hingga hari terakhir. Ini antara lain maksudnya, dan sekaligus menjadi ya rujukan ancang-ancang bagi shaimun dan shaimat yang menunaikan ibadah puasa agar ya menyiapkan diri, terutama mencapai yang terakhir itqum minan nar gitu. Begini Ayahanda, tadi kalau kita mengamati bahwasanya bulan puasa ini, bulan Ramadan ini seperti golden ticket begitu bagi umat Islam untuk menggapai pahala-pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita melihat banyak umat yang bahkan tidak ingin, bahkan kurang girohnya untuk menuju ke sana seperti itu? Ya, harus tanya kepada mereka. Tapi kalau kita amati ya, pertama itu pertanda iman yang lemah. Karena perintah untuk menunaikan ibadah puasa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang berimanlah yang akan menyambut perintah Allah itu. Kalau dia tidak menyambut, tidak tergerak, bahkan mungkin jangan-jangan dia tidak tahu ya Ramadan tiba ya. Walaupun sudah diumumkan, walaupun masjid-masjid penuh dengan ajakan-ajakan kepada Ramadan, kepada puasa ya. Tapi mungkin karena imannya lemah. Itu yang saya kira indikator pertama. Tentu bersamaan dengan itu ya, mereka mungkin sedang asyik maksud dengan kehidupan duniawi. Menikmati hari-hari ya dengan kuliner yang enak. Maka begitu ada perintah berpuasa nggak mau dia. Enak-enak saja. Betul. Banyak umat Islam katanya kalau begitu masuk bulan suci Ramadan sedih. Bahkan resah. Oh, Ramadan lagi. Membayangkan ya, kesusahan berpuasa, berlapar dahaga,
membayangkan makan sahur sudah enak-enak tidur dibangunkan. Tapi begitu akhir Ramadan bergembira dia. Selesai. Supaya bulan Ramadan cepat selesai. Gitu. Bang Din, mengapa ya kita itu di awal-awal aja gitu ya semangatnya? Ya itu tadi karena tidak memahami ada tahapan ini. Iya. Kalau kaum beriman, umat Islam memahami, menyadari Allah lewat Rasulnya menjelaskan ada tahapan-tahapan Ramadan, tahapan tertinggi tadi itqum minan nar. Iya. Masa ada orang yang tidak ingin bebas dari siksa neraka? Iya. Kalau menyadari hal ini, maka dia akan menunaikan ibadah Ramadan dengan sungguh-sungguh. Dan tidak hanya di awal, saya sudah dapat rahmah, tapi dia tidak mau untuk meraih itqum minan nar ya. Jadi justru tahapan ini harus menjadi motivasi, dorongan bagi kita kaum beriman yang menunaikan ibadah puasa untuk tidak berhenti hanya di 10 hari pertama atau di 20 hari pertama, tapi justru semakin meningkat hingga akhir ya. Karena ada janji itqum minan nar, terbebaskan dari siksa neraka. Dan sekali lagi saya ingin ulang lagi, ini menunjukkan kita harus beragama secara dinamis. Kita harus beribadat secara berkemajuan. Baik kuantitas maupun kualitas. Dan inilah yang akan menjamin kita tadi golden ticket. Tiket emas ya. Untuk bisa meraih itqum minan nar, terbebaskan dari siksa neraka. Dipersembahkan oleh Bede, maaf. Ada video call dari Jakarta. Oh, siapa nih? Dari Mbak Iis Dahlia. Oh, Silakan. Mbak Iis Dahlia, tumben tidak ngamen selama bulan Ramadan. Silakan. Bede, bagaimana sih agar kita mendapatkan rahmah, maghfirah, dan juga iktun minan nar, Bede? Oh, bagaimana kita bisa melewati tahapan-tahapan tadi, dan terutama meraih yang terakhir itqun minan nar, tidak ada jalan lain kecuali sikapilah bulan puasa dengan penuh kesyukuran, kegembiraan. Isilah hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan ibadat. Tinggalkan kegiatan-kegiatan lain dulu. Seperti Mbak Iis Dahlia, kalau ada tawaran nyanyi di mana-mana, mohon maaf ya, ini bulan Ramadan saya mau beribadah gitu. Dengan melalui malam-malam, hari-hari Ramadan dengan sungguh-sungguh berpuasa, kemudian menunaikan ibadat-ibadat lain, insya Allah sampai nanti di tahapan terakhir ya, itqum minan nar, terbebaskan dari neraka. Nah, yang kedua ya, tentu tidak sekedar menunaikan ibadat. Ada yang udah menunaikan ibadat, saya berpuasa, saya ikut taraweh di masjid, sekali-kali ikut tadarus Al-Quran, tapi penghayatan ya, dari nilai-nilai Ramadan itu kurang. Dia sekedar berpuasa menahan lapar dan dahaga, tapi imsak, menahan diri dari hal-hal yang negatif tidak dia lakukan. Dia taraweh, terserahlah berapa rakaat yang diyakini, ya ikut-ikut saja ya. Ya mohon maaf, kayak anak-anak kecil, ya. Anak TK, SD kalau taraweh senang itu. Bahkan kalau imam waladhdallin, amin, keras sekali aminnya gitu. Nah itu anak-anak kecil yang belum ada penghayatan. Kalau kita orang dewasa, mulailah dengan penghayatan.
yang diawali pula dengan pemahaman. Ketika imam baca Al-Fatihah, kita coba hayati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau lah kami beribadat ya Allah, hanya pada Engkau lah kami mohon pertolongan. Baca ayat ya. Kalau nggak paham artinya, pokoknya arahkanlah hati dan batin kita itu kepada Sang Pencipta. Ya. Insya Allah nanti akan sampai di akhir. Ya. Itkum minan nar. Prof, namanya manusia, khususnya umat Islam, orang yang beriman, itu kan kadang imannya naik turun nih Prof. Iya. Nah, terus bagaimana agar iman kita itu bisa stabil, bahkan bisa semakin hari Ya, semakin iman baik? itu memang naik turun ya. Al-iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Atau berkurang dan bertambah. Ya. Jadi up and down. Itulah iman manusia ya. Maka oleh karena itu ya, pertama kita harus terus menerus untuk bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, pada Pencipta. Maka ada doa Ya muqallibal qulub. ya muqallibal qulub, Sabbit qalbi. wahai Allah yang membolak-balikan hati. Sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah, kuatkanlah hatiku dalam menjalankan agamamu, dalam menjalankan ibadat kepadamu. Kita memohon. Dan yang bisa mengurangi iman itu godaan. Ya. Hawa nafsu dari diri manusia atau dari faktor luar, Ya. ya, syaitan, minal jinnati wan nas, baik dari manusia maupun dari jin, Jin. dari jin maupun dari manusia, maka terus menerus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terrajam, yang terlaknat. Jadi caranya ya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa tadi, dan yang kedua coba belajar konsisten di dalam menjalankan ibadat. Kalau ada konsistensi ya, ada bahasa Arabnya al-mudawama, terus menerus latih diri, Allah bisa karena biasa, ta'wid, pembiasaan diri. Insya Allah yang awalnya terpaksa menjadi terbiasa. Baru naik, alhamdulillah sudah terbiasa nih. Pokoknya habis buka puasa, jelang sholat isya, ringan kakinya ke masjid. Itu godaan tuh. Habis buka puasa, konsumsi yang berat-berat, ngantuk. Malas. Padahal di masjid sudah adzan isya untuk sholat isya dan sholat tarawih. Malas rasa kaki ini. Disitulah syaitan datang ya. Disitulah godaan datang. Harus mampu untuk mengatakan no. Tidak ya. Makanya kalau buka puasa jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu ya karena berapa jam ya. Tidak makan, tidak minum, wah itu serangan maghrib ya. Semua dihabisi ya, secara alamiah tubuh manusia, metabolisme terganggu dan akhirnya malas, ngantuk. Banyak yang tidak tergerak untuk menunaikan sholat isya, sholat taraweh, lantaran habis berbuka puasa, dia kemudian ngantuk, tertidur, malas-malasan. Jangan-jangan sampai sahur nggak isya dan taraweh. Nah ini sayang. Maka orang-orang seperti ini ya akan jauh dari rahmah, maghfirah, dan apalagi tidak bisa meraih itqum minan nar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum beriman yang menunaikan ibadah puasa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.